Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah syukur ala ni'amillah. Pada kesempatan ini kita dapat bermajlis di majlis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada pengikutnya yang setia sampai yaumul qiyamah. Baiklah jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Adabil Mufrad di bab yang ke 260 dengan judul Babu Innal Ghanama Barakatun. Bab tentang sesungguhnya kambing-kambing itu adalah keberkahan. Bab tentang bahwa sesungguhnya kambing-kambing itu adalah keberkahan. Kemudian apa yang dimaksud dari hadis ini? Jemaah sekalian, yang dimaksud dari hadis ini atau keterangan ini saya bacakan terlebih dahulu. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala di hadis yang ke-572,
hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Muhammad ibn Amr ibn Halhalata an Humaid ibn Malik ibn Khuzaimin annahu qala. Kata Humaid bin Malik bin Khuzaim, kuntu jalisan ma'a Abi Hurairah. Aku pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah di ardihi bil Aqiq, di tanah milik Abu Hurairah yang berada di Aqiq. Di tanah Abu Hurairah yang berada di Aqiq. Fa'atahu qaumun min ahli Madinah ala dawab. Lalu datanglah satu kaum kepada Abu Hurairah. Kaum tersebut dari penduduk Madinah. Ala dawab, mereka datang dengan mengendarai dawab, yakni dengan membawa dawab, yakni binatang-binatang ternak, binatang-binatang melata. Jadi di sini sedang bercerita tentang kedatangan ya satu kaum yang mana kaum tersebut menunggang binatang ya. Mereka datang ala dawab dengan menunggang di atas binatang-binatang yang melata. Kemudian dilanjutkan lagi. Lalu fanazalu, lalu mereka singgah. Qala Humaid, kata Humaid bin Malik bin Husain. Faqala Abu Hurairah, Abu Hurairah berkata, idhab ila ummi. Pergilah kamu, ya, pergilah kamu, yakni maksudnya Abu Hurairah berkata kepada Humaid bin Malik bin Husain, karena ini yang sedang berdialog dengan Abu Hurairah. Pergilah kamu ila ummi, kepada ibuku. Wa kullaha, dan katakan kepada ummi, inna benaki, bahwasanya anak laki-lakimu yuqri'uki assalam, menyampaikan salam untukmu. Yaqulu, dan Abu Hurairah berkata, ad-dimina, ya, baik ibuku, berikanlah kami makan syai'an, sesuatu. Qala, dia berkata, fawadu'at, lalu dia meletakkan ya salah satu aqrasin min syair. Setelah itu kemudian yakni meletakkan, ibunya maksudnya yaitu ibunya Abu Hurairah ya. Disebutkan di dalam riwayat tersebut dia meletakkan aqrasin min syair, yaitu beberapa gandum. Kemudian wa syai'an min zaitin, dan sesuatu dari minyak zaitun, wa milhin fi safhatin, dan juga garam pada sofah, yakni pada sofa, pada piring ya. Wa wada'tuha ala ra'si, lalu aku meletakkannya di atas kepalaku, kata Humaid bin Malik bin Husain. Fahamaltuha ilaihim, lalu aku pun membawanya kepada mereka. Falamma wada'tuhu baina aidihim, ketika aku meletakkan di hadapan mereka,
kabbara Abu Hurairah. Maka Abu Hurairah bertakbir. Wa qala, dan Abu Hurairah berkata, alhamdulilladzi asyba'ana. Segala puji bagi Allah yang telah membuat kita semua kenyang minal khubzi, dengan roti, ba'da an lam yakun ta'amuna illa al-aswadan. Setelah sebelumnya tidak ada makanan yang kami miliki kecuali al-aswadan, dua perkara yang hitam. Dua perkara yang hitam itu maksudnya adalah yakni air dan kurma. Dikatakan al-aswadan karena air dan kurma, ya, yakni air dari tanah dan kurma juga dari tanah, disebutnya al-aswadan, yaitu at-tamru, ya, wal ma', ya, air dan kurma dan air. Itu pengertian al-aswadan. Kemudian falam yusibil qaumu min at-ta'ami syai'an, maka kaum tersebut, ya, tidak, ya, menyentuh sesuatu pun dari makan tersebut. Falama insorofu, maka ketika mereka pergi, qala, dia berkata, ya bena akhi, wahai anak saudara laki-laki, ahsin ila ghanamika, ya, perbagus oleh kamu, ila ghanamika, yaitu dengan kambing, wamsahir ragam anha, wamsahir ragam anha, dan kemudian usaplah, yaitu ragam anha, yakni tanah atau kerikil yang ada padanya. Kemudian wa'adib, ya, maroha, kemudian diperbagus, yaitu tempat mengandangnya binatang tersebut. Kemudian wasolli fi nahiyatiha, dan sholatlah di salah satu penjuru dari kandang kambing tersebut. Fa innaha, karena sesungguhnya kambing, min dawabil jannati, termasuk binatang surga. Karena kambing termasuk binatang surga. Walladzi nafsi biyadi, demi yang diriku berada di tangannya, yusiku an ya'tiya ala nasi zamanun, hampir-hampir saja, ya, datang suatu zaman pada orang-orang, takunu sullatu minal ghanam, maka sekumpulan kambing-kambing, ahaba ila sahibiha, lebih disukai oleh pemiliknya, min dari Marwan, daripada rumahnya Marwan, yaitu daripada rumahnya Amirul Mukminin atau rumahnya kepala negara, dan seterusnya. Jemaah sekalian rahimakumullah, dari kisah ini kita mengetahui bahwa apa yang diceritakan ini oleh Humaid bin Malik bin Khaisam, bahwa kata dia, aku pernah duduk bersama dengan Abu Hurairah di tempat tinggalnya yang berada di lembah. Lalu datanglah sekelompok orang dari Madinah menunggang binatang dan singgah di sana, ya, yakni di lembah tersebut. Humaid kemudian menceritakan bahwa Abu Hurairah berkata, pergilah ke ibuku, yakni Abu Hurairah pesan kepada Humaid bin Malik bin, ya, Khaisam, agar pergi kepada ibunya dan supaya mengatakan bahwa anaknya, yaitu Abu Hurairah, ingin menyampaikan salam buat ibunya. Dan dia pun berkata, nanti ucapkan kepada ibu saya, berikanlah kami makanan. Ya. Lalu ternyata ibunya Abu Hurairah tadi, dia sudah meletakkan, ya, yakni meletakkan 3 butir kurma, kemudian minyak, kemudian garam dalam satu nampan, satu piring, ya, sofah, piring yang lumayan besar.
serta meletakkannya di atas kepalaku, kata Humaid bin Malik bin Khaisam, ya, karena dia yang disuruh oleh Abu Hurairah. Kemudian aku membawanya kepada mereka setelah aku hidangkan di depan mereka. Maka ketika itu Abu Hurairah bertakbir dan berdoa, segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dengan roti setelah makan makanan kami, hanya kurma dan air, yakni bersyukur karena ternyata roti bisa mengenyangkannya. Padahal sebelumnya makanannya al-aswadan, ya, yaitu dua perkara yang hitam, yakni kurma dan air. Tadi sudah saya terangkan kenapa demikian, karena keduanya yakni muncul dari atau berasal dari tanah, sehingga disebutnya al-aswadan. Dan itu tanda kefakiran, ya. Kalau begitu tanda kefakiran. Nabi kita yang mulia dalam riwayat Imam Ibnu Majah itu pernah makan al-aswadan, air dan kurma saja. Itu selama 1 bulan makan kurma dan minum air selama 1 bulan. Seperti itu. Itu menunjukkan bahwa beliau sangat kekurangan, tetapi ya beliau bersyukur walaupun 1 bulan makannya kurma air begitu. Apalagi airnya air Zam-Zam, ya. Kalau kita baca beberapa riwayat, ada juga orang yang minum air Zam-Zam saja dengan tanpa apa-apa. Makanya Rasul pernah bersabda, ma'u Zam-Zam ya gidaun. Air Zam-Zam itu gizi. Jadi orang itu kalau diam di sana dan ternyata minum air Zam-Zam saja, itu sudah mengandung gizi, seperti itu. Selanjutnya, kemudian dari situ kita tahu bahwa ternyata makan kurma kemudian air Zam-Zam mencukupi, bahkan juga air Zam-Zam saja mencukupi, ya, seperti itu. Karena Rasul mengatakan ma'u Zam-Zam gidaun. Air Zam-Zam itu adalah gizi. Selanjutnya jemaah sekalian, kemudian setelah setelah beres memakan roti, ya, yang kata Abu Hurairah, kami segala puji bagi Allah yang telah mengenyangkan kami dengan roti setelah kami makan cuma kurma dan air saja. Sehingga orang tidak mendapatkan sesuatu dari makanan itu. Nah, setelah orang-orang itu pergi, maka dia berkata, wahai keponakanku, berbuat baiklah kepada kambing, ya, yakni bersihkan debu-debu di badannya, kemudian jangan sampai ia berbau dan dikata di bagian badannya, karena itu adalah termasuk binatang surga. Tadi sudah kita bacakan. Demi yang jiwaku berada tangannya, nyaris, ya, datang zaman kepada manusia di mana sekawanan kambing lebih disukai oleh pemiliknya daripada rumahnya Marwan. Dan kita semua tahu, tadi sudah saya jelaskan bahwa kenapa dikatakan lebih hebat daripada rumahnya Marwan, karena Marwan itu adalah seorang Amirul Mukminin, penguasa di kala itu. Perhatikan oleh kita, ya, bahwa nanti akan ada zaman di mana manusia dengan sekawanan kambing itu lebih disukai oleh pemiliknya daripada rumahnya Marwan. Kapan ini terjadi? Yakni di akhir zaman, di zaman fitnah. Maka banyak orang mengetahui bahwa ternyata hidup bersama dengan kambing itu lebih menenteramkan, lebih nyaman dibandingkan dengan hidup berada pada tempat-tempat yang bagus seperti tempatnya Marwan tadi. Barakallahu hadis ini poin yang terakhir tadi itu menunjukkan kepada kita bahwa ketika zaman fitnah, ya, yafirul mar'u bidinihi, orang ada yang lari dengan membawa agamanya. Bahkan mereka sampai ke puncak-puncak gunung dan mereka kemudian menggembala kambing. Itu mereka lebih mereka sukai. Kenapa? Karena mereka bisa hidup di sana. Mereka bisa hidup dengan kambingnya, dengan susu kambingnya, dan menghindari berbagai macam fitnah. Ketika telah tersebar fitnah, telah meratanya fitnah, maka mereka hidup seperti itu. Saya perhatikan di zaman sekarang ini, jangankan
zaman fitnah yang nanti di akhir zaman. Bahkan sekarang pun saya perhatikan di sebagian daerah, itu banyak orang yang mereka lebih condong untuk, bersama dengan kambingnya. Orang-orang di kampung saya itu mereka yang tua-tua itu rata-rata menggembala kambing jamaah, menggembala kambing ya. Bahkan saya tidak menyangka saya punya uak ya, uak saya, ya bukan uak mungkin ya, karena dia itu adiknya nenek saya, mungkin, eee, kakek dari sisi lah ya, orang sudah bilang akid tigigiri ya. Ternyata beliau, ketika sebelumnya dia berpemahaman dengan pemahaman kejawen, dan ketika dia mengalami kehidupan yang sangat susah, ya, yang sebelumnya dia melakukan banyak hal yang menyimpang dari aturan agama, tapi kemudian dia, akhirnya banyak kesusahan dan dia pun kemudian berusaha untuk menggembala kambing terus seperti itu. Saya perhatikan akhir-akhir ini ya, eee, saya perhatikan kayaknya 2 Ramadan ini, ternyata adiknya, dari kakek saya ya, dari nenek saya, itu ternyata beliau sekarang sudah mulai bertaqarrub kepada Allah tabaraka wa taala, ya rajin melaksanakan ibadah sholat, masya Allah. Itu merupakan nikmat yang besar yang semoga saja dia istiqomah sampai akhir hayat, seperti itu. Ya, semoga saja dia bertobat dengan tobat nasuha, kemudian juga istiqomah sampai ajal tiba. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah kamu kepada Rabbmu sampai datang keyakinan. Ala kulli hal jemaah sekalian, dari sini kita tahu bahwa ternyata untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul memiliki kesungguhan di dalam, kembali ke jalannya, bisa juga ternyata lewat yang tadi. Ya, menggembala kambing. Menggembala kambing, luar biasa, mengandung banyak faedah, mengandung banyak pelajaran dalam kehidupan. Dan saya menyaksikan orang-orang yang sudah tua di kampung saya, mereka seperti itu. Kalau saya berbaik sangka dengan hadis-hadis yang tadi, bahwa ketika orang ya yang mungkin awalnya tidak mengenal agama, kemudian dia apa namanya, berusaha untuk bekerja dengan cara menggembala kambing dan tidak menggantungkan kepada manusia. Tapi dia berusaha untuk apa namanya, menggembala kambingnya, kemudian dia bisa menjualnya, dia bisa, eee, berpijak kehidupannya dengan cara itu, saya yakin bahwa suatu saat akan ada kebaikan. Ini di antara barokahnya, kambing tadi. Oleh karena itu, maka ketika bab ini adalah bab yang berkenaan dengan keberkahan kambing tadi, di sini ada beberapa faedah, di antaranya makna barokah fil ghanam, adapun pengertian keberkahan pada binatang yang namanya kambing, bi annaha la tu'dil musalliya. Dan juga, kenapa tadi diterangkan bahwa kenapa, yakni, hendaklah kamu sholat di sana ya, tadi kan ada kalimat, eee, bahwasanya ya, tadi diterangkan ya, diterangkan, eee, bahwa wasolli fi nahiyatiha. Lihat oleh kita wasolli fi nahiyatiha dan sholatlah kamu di salah satu pojok dari kandang, kambing ya. Wa atib marohaha dan, perbagus marohaha yaitu tempat, istirahatnya, kandangnya. Kemudian wasolli fi nahiyatiha dan sholatlah pada pojok dari kandang kambing, begitu kan. Kita tahu bahwa kalimat ini menunjukkan bahwasanya kita dianjurkan untuk sholat di kandang kambing dan diperbolehkan. Dianjurkan maksudnya, eee, sebagai kebalikan dari onta, kandang onta. Karena Nabi kita yang mulia melarang, "La tusolli fi, a'tonil ibil." Kamu jangan sholat di a'tonil ibil, yaitu di kandang onta. Tapi fasholli fi marabidil ghanam, tapi hendaklah kamu sholat fi marabidil ghanam, yaitu di kandang, kambing. Eee, kenapa demikian ya? Kenapa yakni sholat seperti tadi? Karena apa? Karena bi anhalatu di al musholliya. Karena, sholat karena kambing itu tidak memadharatkan, tidak membahayakan orang yang sholat ya. Kemudian wala taqta'u sholatahu dan juga tidak membatalkan sholatnya. Kalau ada orang sholat, kebetulan kambing itu keluar, maka dia tidak akan
membatalkan sholatnya. Ya. Beda kalau di kandang keledai. Kalau di kandang keledai itu lewat nanti batal. Ya, seperti itu. Dan untuk kandang onta, kenapa tidak boleh secara khusus? Dikatakan fa inna al-ibila khuliqat minasyayatin. Di sebagian riwayat dari Imam Abu Dawud bahwa karena onta itu diciptakan dari syaitan. Ketika dikatakan karena onta diciptakan dari syaitan, di sini ada dua penafsiran, yakni satu betul-betul dia diciptakan dari syaitan, ya, dan yang seperti ini dimaklumi karena dia diciptakan dari syaitan, maka tidak bolehnya karena dikhawatirkan dia yakni sholat di tempat yang buruk, yaitu binatang yang tadi. Terus yang keduanya, ya, bahwasanya yang namanya unta diciptakan dari syaitan, yakni maksudnya adalah bahwa unta itu diciptakan dari sesuatu yang menyebabkan syaitan suka berbolak-balik padanya, seperti itu. Maka kenapa tidak boleh sholat di sana? Khawatir ketika dia sholat dilewati oleh syaitan. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dengan dua penafsiran. Ala kulli hal, bahwa sholat di kandang kambing itu dibolehkan dan sholat di kandang onta tidak boleh. Itu berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW dan syarahnya yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, kalau kambing la taqta'u sholatahu, tidak akan memutuskan sholatnya. Walaysa fiha ya tamarrud, dan juga kambing itu tidak tamarud, yakni tidak akan menimbulkan kegoncangan, ya. Beda dengan onta. Kalau onta orang sholat di situ khawatir kesepak begitu kan, khawatir ketendang begitu kan. Kan kalau kambing enggak, kambing kan kecil. Kalau onta kan lihat aja oleh kita, onta orang tiba-tiba disepak sama onta kan repot juga. Bahkan ada beberapa riwayat, ada sahabat Nabi yang yang mengendarai unta jatuh dan diseruduk oleh untanya meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa unta itu berbahaya. Makanya kalau sholat dengan unta ini dikhawatirkan timbul yang seperti tadi. Kemudian wayak suruh, ya, nama uha, dan juga banyak pertumbuhannya. Yakni kambing itu banyak pertumbuhannya. Wahia min dawabil jannah, dia termasuk yakni binatang surga. Kemudian wasbu ashabiha bisakinah, dan disifati bahwa orang yang memiliki kambing tersebut itu bisakin, nanti ada yang ketenangan ketika dia memilikinya. Berbeda dengan orang yang memiliki onta. Kalau onta itu harus dijaga, harus dikendalikan. Kalau kambing kan tenang aja gitu kan. Ya, seperti itu. Lihat oleh kita, onta ya dengan kambing jauh berbeda. Itu yang pertama. Yang keduanya, faedah yang di sini adalah wa amal amr bis salat fi marabidil ghanam. Adapun perintah salat di di kandang onta, di kandang kambing, itu pak amru ibahah. Itu menunjukkan yakni perintah boleh, walaysat lil wujub, bukan menunjukkan kewajiban kita harus sholat di kandang kambing. Tadi sudah saya terangkan bahwa perintah tersebut, ya, itu menunjukkan adanya kebolehan sholat di kandang kambing, seperti itu. Demikian barangkali penjelasan yang tadi saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah, dan dipersilakan barangkali ada pertanyaan, ya, sebelum saya mengakhiri di sini. Tafadhol man yas'al. Silakan, siapa yang akan bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang apa, Pak? Berkunjung, ziarahnya. Nah, berkunjung, apakah mengucapkan salam itu, Pak? Oh iya. Eh, Setelah berapa kali baru kita masuk? 3 kali? Iya. Pintunya? Iya. Itu berarti masih di luar pagar barangkali, bukan di rumah. Hah? Di luar pagar maksudnya? Bukan di rumahnya? Iya, berarti berarti kita belum masuk ke rumahnya, baru di pekarangan.
Lalu dibukanya oleh siapa? Hah? Oh gitu. Berarti gerbang apa pagarnya kita buka begitu. Kemudian kita baru ngetuk pintunya gitu. Ya terus pertanyaannya? Duduk di luar maksudnya? Bukan di dalam rumah ya? Ya berarti duduknya di luar maksudnya bukan dalam rumah. Kitanya duduk bagaimana hukumnya gitu Pak? Baik, barakallahu fikum. Ya mas sekalian, yang menjadi titik pembahasan di dalam hadis-hadis adalah mengetuk pintu rumah orang dan mengucapkan salam. Kemudian ketika sudah 3 kali tidak ada jawaban, maka hendaklah kembali. Ketika ada jawaban, maka ditunggu. Ketika dibuka, maka sebaiknya pandangan kita tidak langsung menghadap ke dalam, tapi hendaklah kita ke samping. Kanan ataupun kiri, tidak langsung menghadap ke dalam ruangan. Karena khawatir di sana ada aurat yang terbuka. Dan ketika itu langsung kita minta izin. Adkhul, apakah saya boleh masuk? Kalau dia diperbolehkan maka silakan masuk, dan kalau tidak maka silakan kembali. Adapun persoalan di luarnya ada kursi apa, bolehkah kita duduk? Jawabnya, saya melihat secara adat boleh. Ya, tidak ada aturannya di luar itu kemudian nggak boleh duduk, tidak. Ya, tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau gerbangnya memang dikunci. Kalau gerbangnya dikunci, kemudian di sana ada bel di luar, ya, dan kita pun juga hanya boleh masuk ketika sudah dibuka gerbangnya, kan biasanya gitu. Kalau memang kalau umpamanya nggak boleh masuk itu pasti di luar belnya di luar, ya, di luar di gerbang maksudnya, di gerbang rumah. Kemudian yang keduanya pasti terkunci, ya, seperti itu. Atau paling tidak ada isyarat lah, ada bel. Nah, ketika belnya di luar itu berarti itu menunjukkan bahwa bagian luar itu tidak boleh ditempati karena belnya sudah tersedia di luar. Nah, kalau belnya itu berada di pintu, ya otomatis kita harus masuk ke dalam. Maka berarti si pemilik rumah secara tidak langsung memberikan izin kepada kita masuk ke pekarangannya, ya, ketika seseorang akan bertamu, dan itu pun menunjukkan bahwa secara adat bahwa mereka membolehkan apa, kita untuk duduk sambil menunggu datangnya atau keluarnya si tuan rumah gitu ya. Karena apa? Karena ini tidak ada aturan yang jelas, maka kembali kepada kaidah para ulama, al adatu muhakkamah, adat bisa menjadi hukum ya. Demikian barangkali Pak ya. Wallahu taala a'lam. Ya silakan. Nazar, adzan dan sholat sunnah. Maksudnya adzan berkumandang tapi kita sholat sunnah gitu? Iya. Adzan subuhnya berhenti maksudnya sudah selesai adzannya? Iya, terus kata kata siapa Pak? Kata medsos. Medsos bukan dalil itu. Medsos bukan dalil. Makanya harus duduk di majelis ilmu, jangan di majelis medsos. Kalau di medsos nanti mensos Pak ya. Tahu mensos? Mensos itu menyimpang ya. Jadi jangan membaca di medsos yang tidak memiliki, ya, tidak memiliki landasan yang benar begitu. Begitu barangkali Pak ya. Jadi tidak benar yang namanya apa tadi, yang namanya sholat qobliyah subuh sepanjang adanya berkumandang. Tidak benar. Banyak sekali dalil yang menunjukkan bahwasanya yakni antara adzan dan iqamat itu kan ada sholat. Contohnya hadis bainal adzan wal iqamat sholat. Ya.
Antara adzan dan iqamat ada sholat. Ada lagi bainal adzanaini sholatun. Di antara dua adzan ada sholat. Adzan yang pertama adzan yang kedua iqamat. Begitu. Dan itu dalil orang yang adzan namanya muadzin, orang yang iqamat namanya muadzin juga sama. Ya, jangan kemudian adzan namanya muadzin, yang iqamat namanya muqim atau al-muqim, jangan. Namanya tetap muadzin karena Rasul mengatakan baina kulli adzanini sholatun. Di antara dua adzan sholat. Ditambah lagi dalam riwayat Imam An-Nasa'i disebutkan ya ketika beradzan muadzin berkata, adzan. Terus kemudian ketika iqamat muadzin beradzan ya berkata, itu iqamat. Dua-duanya menggunakan redaksi muadzin dalam riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab sunannya yaitu Sunan An-Nasa'i. Tidak ala kulli hal dari keterangan itu menunjukkan bahwa sholat itu ya di antara dua adzan gitu ya. Justru yang harus dicari adalah dalil bahwa bolehkah sholat sunnah qobliyah pada saat adzan berkumandang? Jawabnya ini pun boleh. Kenapa? Karena dalam riwayat Imam Abu Dawud disebutkan bahwa ketika dikumandangkan adzan maghrib, maka para sahabat Nabi mereka menuju ke tiang-tiang dan melaksanakan sholat. Dan ketika adzan maghrib itu selesai, maka yang sholat itu tinggal sedikit yang antara adzan dan iqamat gitu. Itu menunjukkan bahwa ketika sedang dikumandangkan adzan melaksanakan sholat qobliyah dibolehkan berdasarkan riwayat Imam Abu Dawud tadi dan hadis ini sahih. Nah, artinya hukum asal sholat qobliyah itu adalah antara adzan dan iqamat. Adapun sholat ketika adzan berkumandang kita sholat sunnah itu dibolehkan harus ada dalilnya. Namun karena tadi sudah saya tunjukkan dalam riwayat Imam Abu Dawud ternyata ada dalilnya, maka itu dalil bagi kita bahwa bolehnya orang melaksanakan sholat qobliyah pada saat adzan sedang berkumandang. Nanti pertanyaan ini akan menjadi jawaban, jawaban ini akan menjadi jawaban atas pertanyaan, boleh enggak kalau sedang dikumandangkan adzan Jum'ah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mungkin kan banyak orang pada berdiri semua ya, betul tidak? Kalau Jumatan tuh, ada adzan Jumat kan, orang pada berdiri aja kan, padahal dia belum sholat qobliyah, belum sholat apa, tahiyatul masjid. Maka seyogianya mereka tahiyatul masjid langsung ada masalah. Kenapa? Karena berdasarkan riwayat yang tadi. Kenapa demikian? Tahiyatul masjid lebih boleh lagi. Orang yang qobliyah maghrib aja yang tadi dibolehkan, apalagi ini tahiyatul masjid lebih boleh lagi begitu ya. Seperti itu. Makanya boleh ketika sedang dikumandangkan adzan ya, kemudian kita melaksanakan sholat yang tadi. Tapi kalau ada yang bertanya, kalau saya berdiri aja boleh apa tidak? Jawabnya boleh juga. Tapi jangan punya anggapan ketika kita berdiri saja, seolah-olah kalau yang langsung sholat tidak boleh. Jangan. Karena apa? Karena ada riwayat yang tadi. Begitu ya. Demikian barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Jemaah sekalian, hadis yang 573 yang berikutnya itu dari Ali bin Abi Thalib, Rasul bersabda, asyatu fil bait barokah, ya. Apa katanya? Kambing di dalam rumah itu berkah. Wasyatani barokatani. Dua kambing di dalam rumah berkah. Wasalah satu barokatun dan tiga kambing berkah. Wah, kayaknya beres ngaji ini langsung memelihara kambing ini ya. Ya, cuma sayangnya hadis ini dhaifun jiddan, lemah sekali jamaah ya. Hadisnya lemah sekali. Kalau sahih ini kayaknya anjuran memelihara kambing. Tapi hadisnya dhaifun jiddan, lemah sekali karena ada perawi Ismail Al-Azraq matruk yang ditinggalkan oleh para ulama. Demikian barangkali mudah-mudahan tidak terpengaruh dengan hadis-hadis yang dhaif yang menyebabkan kita salah paham. Demikian kita akhiri di sini, subhanaka Allahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.